Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Harun, Wakil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, peserta aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat nikmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua langsung penyampaian materi budaya positif oleh Bapak Harun, yang ketiga tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Untuk mempercepat Bu, mari sama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya ialah pemaparan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Umar Harun Ar-Rasyid. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fitri yang sudah membuka kegiatan ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, bahwa sudah menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama belajar di sini ya Bapak Ibu. Bukan maksud saya untuk menggurui, tapi saya ingin mendiskusikan pengalaman dan juga ilmu yang juga masih baru buat saya, yang saya dapat selama kurang lebih 2 bulan terakhir dalam mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7. Ya, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Di modul aksi nyata 1.4 ini kita akan membicarakan terkait budaya positif. Judulnya ada di depan ya, budaya positif. Jadi bagaimana nanti kedepannya budaya positif ini bisa sama-sama kita jalankan menjadi suatu budaya yang nanti membuat sekolah, terutama individu-individu yang ada di dalamnya, memiliki karakter budaya positif menjadi kebutuhan kita semua. Berikutnya, sebelum memulai kegiatan ini, presentasi ini, saya mau mengajak kita untuk bersepakat dulu nih Bapak Ibu. Ya, ternyata dengan perkembangan pendidikan sekarang sudah tidak lagi zamannya untuk kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode ada peraturan, tapi kita diminta untuk membuat kesepakatan Bapak Ibu, antara misalkan guru dengan murid, antara narasumber dengan audiens. Nah, kesepakatan ini kita buat tanpa adanya paksaan. Kenapa harus kita sepakati? Agar kebutuhan Bapak Ibu dan juga kebutuhan saya sebagai narasumber juga bisa sama-sama terpenuhi. Ya, jadi kita coba sepakatin ya supaya ini garis kesepakatan itu untuk memikirkan dari sarana kenyamanan kita ya yang ada di ruangan ini, ketepatan waktu supaya Bapak Ibu juga pulangnya tepat waktu, saya juga menyampaikan materinya lebih efektif. Itu menjadi indikator untuk kesepakatan kita, dan juga mungkin dari segi bersih dan rapinya ruangan ini bisa kita atur atau kita sepakatin bersama. Ya Bapak Ibu. Nah, di situ sudah ada mic juga kalau Bapak Ibu ingin berpendapat. Kira-kira kesepakatan kelas ini dalam pertemuan ini apa yang mau kita sepakatin supaya pertemuan ini tidak terlalu kaku tapi juga tidak terlalu santai. Apa yang saya harapkan dan Bapak Ibu harapkan juga bisa terlaksana. Mungkin punya ide apa yang harus kita sepakatin satu orang, atau boleh misal, yuk kita sepakatin Bapak Ibu, kalau nanti selesai kegiatan ini maka ruangan ini harus bersih dari sampah. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat. Kenapa Bapak Ibu sepakat? Bu Suti semangat, sepakat nggak kalau untuk poin yang pertama kita angkat masalah
kebersihan. Jadi kesepakatannya kita sepakatin bahwa setelah kegiatan ini ruangan ini harus bersih dari sampah. Pakai mic-nya Bu, sepakat ya? Oke, kalau saya pribadi sepakat. Kenapa? Karena memang kebersihan itu kan mencerminkan kepribadian diri kita sendiri, itu pertama. Kemudian ada kebersihan juga kan dilihat enak gitu. Jadi nanti pas kita sudah keluar dan ada orang baru masuk, jadi mereka udah nyaman gitu, tanpa harus bersih-bersih terlebih dahulu seperti itu. Siap. Terima kasih Bu Sutiani ya sudah mewakili. Ada Bapak Ibu mungkin ada yang sepakat ruangan ini harus bersih setelah kita gunakan, minimal bebas dari sampah. Ada yang nggak sepakat? Kalau sepakat angkat tangannya semua. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah sepakat. Boleh diedit Bu Fitri untuk misi yang pertama. Kita sepakati bahwa ruangan bersih dari sampah. Oke, yang pertama sudah. Setelah bersih, apa nih Bapak Ibu yang bikin Bapak Ibu nyaman, enak, dan kegiatan ini juga tidak boring mungkin? Apa yang mau kita sepakatin Bapak Ibu? Boleh idenya? Ya Bu MG, mau izin biar kedengaran terekam, silakan. Ya, terima kasih Pak. Iya Bu MG. Kondisi udara yang panas ya, boleh minum. Boleh minum, boleh tambahkan, boleh sambil minum. Bapak Ibu sepakat atau ada yang keberatan? Kita peserta narasumber ini berlaku untuk peserta dan narasumber ya. Jadi nggak boleh dipisah, kita satu bagian. Jadi saya juga harus komitmen, nggak boleh menyapa, dan saya juga mengizinkan Bapak Ibu untuk boleh minum. Boleh. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita sepakatin? Ada lagi yang kira-kira supaya jalannya enak Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke materi, nanti rules ini yang kita pegang bersama aturannya Bapak Ibu ya. Kita ada dari Bu Fitri, ada mau ditambahkan? Iya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Arun. Yang ketiga, kalau saya ingin itu kita disiplin. Entah itu dari disiplin waktu saat mulai ataupun saat kita keluar. Karena disiplin itu sangat penting. Bukan hanya buat siswa saja, buat guru pun disiplin itu sangat penting. Oke, Bapak Ibu gimana? Dari Bu Fitri ada ajukan poin kita disiplin dalam mengikuti kegiatan ini, baik dari segi waktu. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat, silakan ditulis. Sudah ada kata 3 kesepakatan yang kita sama-sama pegang, yang kita percaya bahwa itu buat kebaikan kita bersama Bapak Ibu. Ada lagi yang ketiga, ada yang keempat. Kalau lagi berpendapat, enaknya gimana ya Bapak Ibu ya? Supaya kita sama-sama enak, yang ngomong didengerin atau yang ngomong merasa tidak dihargai. Bu Zira, boleh Bu? Tambahannya? Saling menghargai pendapat teman yang lain ketika berpendapat. Mantap. Boleh ya. Jadi karena ini ruangnya diskusi, takutnya saya hilang, ada yang nggak sesuai dengan prinsipnya Bapak Ibu, tapi tetap walaupun mungkin saya salah dalam menyampaikan, kata Bu Zina nanti kita hargain saja dulu ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu kalau ada beda pendapat dihargain yang bicara, dan mungkin tambahannya kalau ada satu yang bicara yang lain mohon untuk mendengarkan. Itu bagian dari menghargai pendapat orang lain itu ya. Boleh Bu Fitri ditambahkan menghargai pendapat yang lain. Satu orang berbicara, yang lain mendengarkan. Ada lagi Bapak Ibu yang kira-kira bagus buat kita jalankan? Kurang lebih 1 jam sampai 2 jam ke depan kan, kalau nggak ada kesepakatan takutnya kita nggak mengerti satu sama lain. Ustadz Uliadin, silakan Pak Ustadz kalau ada masukan untuk pertemuan kita. Izin Pak, boleh menggunakan HP. Boleh menggunakan HP. Oke, boleh menggunakan HP. Sepakat Bapak Ibu kalau boleh menggunakan HP? Boleh ya? Oke, boleh menggunakan HP. Mungkin kita harus kasih rambunya Ustadz. Apa tambahan kalimat supaya kita boleh ya, tapi dalam konteksnya kayak gimana nih? Dalam masih berhubungannya kalau mau ini boleh pegang HP. Oke.
HP boleh digunakan, mungkin saya tambahkan tolong di silent ya. Tolong di silent sehingga kalau ada telepon ataupun bunyi WA masuk, Bapak Ibu tidak mengganggu jalannya kegiatan ini. Dan tolong untuk HP karena sudah diminta boleh ya, karena itu kebutuhan, mohon untuk jangan menggunakan handphone kalau bukan keperluan kegiatan ini. Kalau mau kegiatan, mau bersih, mau cari, benar kan nih yang disampaikan sesuai dengan teori, boleh dicari sumbernya Bapak Ibu biar kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih Bu Fitri yang sudah mampu mengetik. Ada lagi atau cukup? Ya Bapak Ibu? Cukup. Oke, silakan Bu Fitri. Alhamdulillah kesepakatan kita sudah terbentuk ya Bapak Ibu. Jadi pertemuan ini diharapkan kita sepakati, kita pegang komitmen bersama karena ini bukan dari saya tapi dari kita bersama, bahwa yang pertama ruangan bersih dari sampah ya Bapak Ibu. Yang kedua boleh sambil minum, silakan ya. Dan yang ketiga tetap disiplin Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ya. Dan yang keempat saling menghargai pendapat yang lain. Jika ada yang berbicara, yang lain mohon mendengarkan. Itu konsepnya. Dan yang terakhir boleh menggunakan HP dan HP-nya mohon di silent ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang tidak sesuai disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah dibentuk. Mau silent HP-nya silakan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai ya untuk materinya ya. Silakan Bu Fitri di next. Kita mulai dari diri sendiri. Nah, ini tema yang kita angkat dengan budaya positif ini. Sangat arogan diri kita kalau kita mau membudayakan positif ke orang lain, tapi diri kita tidak mau memulai budaya tersebut ada pada diri kita. Nah, di sini sebelum kita memulai dengan tema atau judul besar yang tadi saya ungkapkan, saya mau tanya ke Bapak Ibu nih, selaku pendidik di SMP Muhammadiyah 3 dan selaku individu yang ingin bertumbuh, harapan untuk diri sendiri. Nah, ketika membicarakan budaya positif, kira-kira mengikuti kegiatan ini, apa sih harapan yang muncul yang ada dalam diri Bapak Ibu? Yang benar-benar harapannya itu khusus buat diri saya, tidak dipengaruhi oleh karena kepala sekolah, karena wakil, mungkin karena ada teman di sebelahnya, tapi harapan yang ada di diri sendiri. Ya, pertanyaannya begini Bapak Ibu, apa saja harapan yang ingin Bapak Ibu lihat berkembang pada diri Bapak Ibu yang terkait budaya positif ini? Sebagai pemimpin pembelajaran, maksudnya pemimpin pembelajaran itu Bapak Ibu kan pendidik yang memimpin bidang studinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengaku atau mengajar di kelas. Nah, yang kedua, yang memiliki pengaruh pada warga sekolah, karena kita berkolaborasi, kemungkinan yang ada dalam diri Bapak Ibu akan mempengaruhi lingkungan Bapak Ibu atau tempat kerja kita atau tempat pendidikan ini ya. Dan yang kedua nanti harapannya untuk murid, karena kita membicarakan budaya positif ini ya, kita kan ingin implementasinya ini berdampak pada murid ya, karena memang tupoksi kita ingin mengajarkan hal tersebut ke murid ya, bukan untuk diri pribadi kita saja, tapi ini berdampak pada muridnya. Harapan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengikuti sesi ini, kita bicara berdiskusi 1 jam sampai 2 jam ke depan, harapan ke muridnya tuh seperti apa sih? Ya, nanti ada apa sih perubahan yang Bapak Ibu inginkan? Apakah perubahan yang sangat esensial atau mungkin hal-hal yang mengganggu pikiran Bapak Ibu selama ini terkait budaya di sekolah? Dan yang terakhir, yang ketiga, ekspektasi. Nah, ekspektasi ini maksudnya apa? Dalam pertemuan sini apa sih yang Bapak Ibu inginkan? Kegiatannya apa? Cuma ngomong doang sambil dengerin ekspektasinya, atau saya ingin kita main games atau apa kegiatan yang ingin Bapak Ibu? Kalau bisa ada loh, jangan cuma saya dengerin doang. Nah, kegiatannya atau materinya terkait budaya positif, tolong dong bahas tentang ini atau apa. Silakan Bapak Ibu cantumkan dan manfaatnya itu apa ya untuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jabarkan. Nanti Bapak Ibu silakan keluarkan HP-nya. Ada link yang Bapak Ibu bisa klik untuk menjawab ketiga pertanyaan ini yang di jamboardnya di share di grup kedinasan. Nanti di situ Bapak Ibu bisa klik ya dari pertanyaan 1, 2, dan 3. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau berpendapat, harapan Bapak Ibu. Tadi Bu Sutiani sudah
Pak Alam deh. Oh, Bu Lilis, silakan Bu Lilis. Ya, sambil ada yang ngetik, sambil mengutarakan pendapatnya. Harapan Bu Lilis apa, Bu? Dengan membicarakan budaya positif. Terima kasih pasalnya Pak Harun. Harapan saya dengan adanya budaya positif ini untuk diri pribadi ya semoga lebih memotivasi diri saya ya untuk lebih berkembang ataupun lebih disiplin. Baik Pak Alam udah berhasil tulisannya. Lanjut, Bu. waktu ataupun kegiatan yang lain. Oke, terima kasih Bu Lilis. Jadi, itu siapa lagi? Itu udah banyak tuh yang masuk. Bu Zira, Bu Farida tadi belum bisa ya? Coba kita tolong. Udah ya? Oh, itu dia tuh. Tambahnya nggak kelihatan ya? Saya juga nggak tahu tadi. Oke, Pak Alam. Coba Pak Alam, boleh Pak Alam dibacakan Pak Alam apa harapan Pak Alam dalam mengikuti proses kegiatan ini? Saya sambil mendekat Pak Alam. Oh, silakan Pak Alam dijelaskan maksudnya. Oke, kalau harapan saya itu bagi saya adalah bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak murid dan juga berguna untuk mereka ke depannya. Jadi dengan budaya positif mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat murid ya, Pak Alam ya. Oke, Pak Uliadin. Nah, Pak Ustadz. Oh, belum jadi. Bu Zira, silakan Bu Zira. Bu Zira, apa harapannya Bu Zira? Harapan saya menjadi guru yang lebih baik lagi, saling menghargai dan mensupport sesama teman guru. Oke, jadi harapan Bu Zira setelah mengikuti ini terkait budaya positif bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, saling menghargai dan mensupport sesama teman guru. Oke, terima kasih Bu Zira. Oke, di Bu MG. Oh, Bu MG juga sudah nih masuk nih. Ya. Nanti kita cek, kita print atau kita simpan nanti di majelis guru nih pendapat-pendapatnya. Silakan Bu MG, harapan Bu MG apa? Iya, harapan saya dapat meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik di era zaman teknologi, Pak. Oke, kenapa Bu? Apa kaitannya budaya positif dengan zaman 4.0, Bu? Ya karena kan banyak banget nih budaya-budaya yang sudah tenggelam dengan masuknya budaya-budaya globalisasi nih, Pak. Nah, jadi kita memang harus mengetahui budaya-budaya positif harus dikembangkan ke murid. Oke, mantap. Terima kasih Bu MZ ya, Bu MZ terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu belum bisa semua, nanti kita rekap ya. Semoga ya apa yang menjadi harapan Bapak Ibu itu suatu bentuk kebutuhan pribadi Bapak Ibu sendiri ya. Karena dalam mendefinisikan budaya positif mungkin setiap orang memiliki cara pandangnya sendiri ya. Semoga dengan pertemuan ini harapan yang muncul baik itu untuk diri Bapak Ibu dan juga harapan mulia tadi untuk peserta didik ya itu bisa terwujud. Paling tidak kita tahu caranya untuk mewujudkannya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Bisa kita next lagi dulu Bu Fitri ya. Untuk ekspektasi nanti kita next dulu. Ini konten atau materi yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Terkait budaya positif di program guru penggerak bahwa untuk budaya positif itu yang pertama kita harus tahu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang kita punya seperti apa ya Bapak Ibu. Dan yang kedua ternyata budaya positif itu sangat dipengaruhi oleh teori motivasi yang ada dalam diri kita ya. Kaitannya sangat erat. Bagaimana kita mencari nanti motivasi yang ada di diri kita untuk mewujudkan budaya yang baik yang bermanfaat bagi lingkungan di SMP Muhammadiyah 3 ini. Dan yang nanti kita harus bicarakan terkait hukuman dan penghargaan ya. Apa sih maksud dari hukuman dan penghargaan terkait hubungannya dengan budaya positif, dan kita akan membahas tentang restitusi ya. Ini sangat baru juga yang saya pelajari. Sebagai bentuk kita meramahkan diri kita kepada peserta didik, nanti ada tahapan-tahapannya. Dan yang ketiga kita akan mempelajari bahwa kita juga memiliki keyakinan kelas yang menjadi dasar budaya itu bisa terbentuk Bapak Ibu ya. Nanti kita pelajari satu-satu. Dan yang berikutnya kita harus juga tahu dalam memiliki budaya positif ini, itu budaya harus berdasarkan kebutuhan dasar manusianya. Jadi sebetulnya kita ini pribadi kita ini punya kebutuhan yang sama ya Bapak Ibu. Ada beberapa
kebutuhan dasar manusia yang segala tingkah laku kita itu ntar bermuara ke situ semua tuh. Karena kita punya kebutuhan yang harus kita penuhin, ya. Dan tidak memandang usia, itu sudah lahir dari lahiriah kita, ya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya kita akan membahas terkait restitusi, ya, karena ini hal baru itu diperdalam bagaimana 5 posisi kontrol kita sebagai guru maupun orang tua menyikapi permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, restitusi, bagaimana kita menjalankan segitiga restitusi agar dapat memecahkan masalah, bukan mendikte masalah dan bukan mengajarkan cara menyelesaikan, tapi mencari penyelesaiannya dari peserta didik. Ya, kita coba pelajari Bapak Ibu. Oke, silakan next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, sebelum kita masuk, saya mau tanya juga nih ke Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, DISIPLIN, yang muncul di kepala kita pertama kali itu apa? Boleh Bu Nurul yang muncul di kepala Bu Nurul ketika dengar kata disiplin apa Bu? Waktu. Oke. Kalau dijabarkan, apa kaitannya waktu dengan disiplin kalau Bu Nurul? Kayak apa ya? Kayak disiplin waktu tidak boleh telat. Oke. Jadi Bu Fitri, Bu Nurul menganggap kalau pertama kali mendengar kata disiplin maka identik dengan ketepatan waktu, gitu ya. Oke, mantap. Terima kasih Bu Nurul. Kalau Bu Supiani, silakan Bu, mungkin ada pendapat terkait disiplin. Terima kasih. Ya. Disiplin bagi saya itu taat pada peraturan, kayak peraturan di bidang waktu, peraturan di bidang lingkungan atau di tempat yang lain atau di bidang yang lain misalnya. Oke, mantap. Jadi kalau Bu Sutiani mendengar kata disiplin berarti taat terhadap peraturan, ya. Nanti kita bahas terkait disiplin maksudnya apa sih? Apakah sesuai dengan teori kita, ya, teori pribadi kita, ya masing-masing, atau mungkin ada yang miss nih terkait disiplin. Nanti kita coba pelajari sama-sama, dan juga maksud dari nilai-nilai kebajikan itu seperti apa. Boleh di next Bu. Sebelum kita memasuki, ya, saya mau ada simulasi nih. Dan simulasi ini sangat erat kaitannya dengan disiplin yang ada di diri peserta didik atau di diri kita masing-masing. Nah, disiplin ini game simulasinya dengan judulnya teori kontrol, temanya cobalah buka, ya Bapak Ibu. Ini harus berpasangan nih Bapak Ibu. Boleh tulis sama Bu FG, Bu Farida sama Bu Nurul, Miss Erin sama Bu Supiani, dan Pak Ustadz Tuyadin Amalam, Bu Zira sama Bu Nadia. Boleh Bu bolanya yang itu, ya. Bu Lis pegang satu ya, ya. Bu FG ntar satu. Bu Miss Erin, ya. Bu Zira, nanti Bu Zira sama Bu Nadia pasangannya ya. Jangan dihilangin ini mainan kayak saya. Ya, oke, dipegang ya Bapak Ibu ya. Saya bukan maksud ngajarin sulap ya Bapak Ibu ya. Ya, pegang ya Bapak Ibu, tadi yang udah dikasih dipegang. Mohon diangkat Bapak Ibu yang memiliki pegangan ini, ya. Ini mohon didengarkan. Kita beranggapan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup Bapak Ibu. Misalkan sesuatu yang penting, ini cincin pernikahan saya. Misal, bayangkan ini adalah benda terpenting dalam hidup Bapak Ibu. Ya, analogikan ini adalah benda terpenting ataupun nilai-nilai yang paling penting yang ada di diri Bapak Ibu. Misalnya, ini iman saya, ya, bisa dianalogasikan sebagai sesuatu yang konkret, bisa dianalogikan sebagai sesuatu yang abstrak, tapi ini sangat penting buat diri Bapak Ibu. Jadi saya mohon dipegang baik-baik, ya. Sekarang kita main coba buka. Bagi Bapak Ibu yang memegang ini, silahkan genggam ini erat-erat, ya, genggam ini erat-erat, ya, dijaga baik-baik, ya, jangan sampai hilang Bapak Ibu karena ternyata sulap nanti, ya. Silahkan dipegang. Tugas temennya yang satu adalah silahkan coba buka genggamannya dan ambil ini dari tangan
perhatikan, yuk perhatikan. Ayo, sudah satu, sudah, oke, sudah, coba, hilang, oh bisa hilang, wah, ya dipindahin sama Pak Uyadin supaya nggak diambil. Oke, terima kasih. Sekarang dibalik, silakan kasih ke temennya dan temennya melakukan yang sama. Ya, silakan Bapak Ibu pegang erat-erat dan temennya wajib ya berusaha mengambil itu dari pohonnya Bapak Ibu. Silakan. Ya, seru nih. Silakan, rayu. Oke. Sudah? Masih mau berusaha? Silakan, nggak apa-apa, bebas. Ya dibor sama Pak Ustadz, dikelitikin sama Pak Ustadz. Nah, sudah? Oke. Sudah kita analogikan ya. Jadi di situ kita saling bergantian. Ya, Bapak Ibu itu kita genggam dan temennya coba buka bisa saling. Sekarang ada pertanyaan yang mungkin kita bisa sharing. Pertanyaannya yang pertama nih, apakah Bapak Ibu yang saya kasih yang pertama atau temennya si B yang pasangannya tadi itu kepala tangannya membuka kepala tangannya? Ada yang membuka tadi? Yang pertama ada yang membuka atau berhasil mengambil? Yang Bu Zira tadi Bu Nadia berhasil mengambil nggak? Berhasil ya? Oke. Pertanyaannya mengapa, apa alasan ya Bu Zira ngebuka tangannya? Boleh Bu dikasih tahu kenapa Bu Zira ngebuka? Bu Nadia mainnya kasar Pak. Oh, Bu Nadia mainnya kasar. Tangan saya Pak Ustadz mau nggak dikasarin? Oh, jadi ngerasa sakit Bu ya dibuka. Oke. Tapi ada juga yang nggak bisa ngebuka. Tadi yang pertama. Ada yang bisa mempertahankan sama orang pertama? Oh, Bu Lilis, boleh Bu Lilis. Bu Lilis tadi bisa mempertahankan. Yang bisa mempertahankan Bu Lilis, logikanya ini apa? Sampai sekuat tenaga itu mempertahankan. Ada nih, pasti ini suami nih. Rebut ya Bu. Ya, oh berarti Bu Lilis mempertahankan. Sekarang yang kedua, apa Anda atau B menentu kepala mengapa? Tadi sudah saya tanyakan Bu Lilis. Atau dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kontrol untuk membuka atau memegang sebetulnya ada di orang kedua atau ada di orang pertama? Pertama, yang mana ya? Jadi sebetulnya yang memegang, bisa membuka ataupun menutup tangan ini temannya sendiri atau sengaja kita mau buka? Coba Bu Zira mungkin boleh di-sharing lagi. Kalau menurut Bu Zira pribadi tadi beneran udah Bu Zira pertahankan semaksimal mungkin, tapi atau ya udah saya ya daripada saya sakit saya buka sendiri. Kalau menurut Bu saya Zira sudah sekuat tenaga Pak, cuma karena terlalu sakit, jadi udah saya lepaskan saja. saya lepaskan saja. Jadi ujungnya melepas Bu Zira ya. Betul. Oke, lanjut. Sebelumnya maaf. Ini diasumsikan juga sebelumnya. Nah, oke. Ini sebenarnya diasumsikan juga sebagai kita murid Bapak Ibu. Maka di sini saya buat diagram teori kontrol murid dan guru. Ya, sebetulnya pada dasarnya ketika teori kontrol ini, ya, sebetulnya pada dasarnya guru itu nggak punya kontrol sama sekali sama muridnya. Ya Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu kita, saya, ya, ataupun Bapak Ibu semua yang ada di sini itu tidak bisa memegang kontrol atau kendali kepada muridnya. Ya, ini filosofi yang ada dalam game simulasi ini. Kenapa? Karena yang bisa membuka hati peserta didik itu adalah peserta didik sendiri. Kalau peserta didik emang menolak untuk diajarkan sama kita, sampai kapanpun tidak akan bisa kita masuk ke dalam hatinya. Ya, jadi konsep ini atau game simulasi ini mencoba untuk
mengajarkan kita bahwa setiap perilaku dan tindakan yang dilakukan anak murid itu mengatas dasar kemauan peserta didiknya sendiri, bukan karena embel-embel dari Pak Harun, dari Pak Sofian, atau dari Bapak Ibu semua. Itu teori yang coba diajarkan di sini. Wah, nggak begitu dong Pak Harun. Awalnya saya juga berpikir seperti itu, tapi kita coba lihat materi berikutnya Bapak Ibu. Teori ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. William Glasser siapa sih? William Glasser adalah seorang psikiater dan juga pendidik, guru sama kayak kita, ya. Dia memiliki teori kontrol yang kemudian, mohon maaf saya agak susah melihatnya, silo. Dia kemudian hari berkembang dengan nama istilah choice theory, ya, teori pilihan, yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang sebenarnya. Nah, miskonsepsinya atau kesalahannya menurut Dr. William Glasser itu apa aja sih? Dia mengidentifikasi ada 5 ilusi atau kesalahan yang terlihatnya benar, tapi pas dicerna lagi, dilihat secara jangka panjang, itu nggak benar menurut Dr. William Glasser. Yang pertama apa? Yang pertama menurut William Glasser ada ilusi seolah-olah guru bisa mengontrol murid. Wah, benar kok Pak, itu terkontrol. Pak Rido tuh, anak diminta untuk push up karena dia terlambat. Dia mau push up bukan karena Pak Rido, tapi dia mengizinkan diri dia untuk push up. Ya, ilusinya apa nih? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, maaf saya ubah nada intonasinya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memang memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Maksudnya apa? Walaupun tampaknya terlihat secara kasat mata guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid tersebut sedang mengizinkan, dia ngizinin diri dia untuk dikontrol oleh guru tersebut. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang harus dia pilih. Ya. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Maksudnya apa? Jadi seolah-olah kita bisa mengontrol dia, ya. Padahal nanti secara jangka panjang itu tidak berdampak apapun untuk diri dia, karena dia melakukan itu karena terpaksa. Dia izinin diri dia untuk melakukannya. Maksudnya gimana? Suruh anak tumpah, kamu pel. Dia ngepel mau, seolah kita kontrol pribadi dia menjadi baik. Tapi itu jangka pendek, dia cuma kontrol dia hapus doang. Tapi suatu saat ketika dia numpain lagi nggak ada kita, belum tentu dia mau. Karena dia baru mengizinkan diri dia adanya paksaan, ya, atau stimulus untuk melakukannya, makanya dia merespon tuh. Ya Bapak Ibu, itu ilusi yang dianggap pertama oleh Dr. William Glasser. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Udah berarti. Jadi kata-kata motivasi pun bagi Dr. William Glasser itu hanya sebuah ilusi, hanya sebuah iming-iming. Ya, selama ini kan kita motivasi anaknya. Ya. Ternyata bagi William Glasser motivasi itu berhasil, tapi itu nggak jangka panjang. Itu soalnya dia teriming-imingi, ya, meresponnya. Itu contohnya. Maksudnya seperti apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Itu bentuk kontrol kita tuh pakai persuasi mulut, ya, ayo dong kamu begini, ayo dong kamu begitu, kamu kayak begini. Biasa itu dengan peramahan, ya, Bapak Ibu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi kita kontrol dia tuh, kayak biasa saya kontrol anak banget ya. Yuk pakai masker. Kalau berdasarkan teori ini itu saya melakukan sebagai ilusi doang lihat anak pakai masker. Padahal kalau nggak ada saya, anak nggak pakai masker. Itu menurut teori Glasser dan itu terjadi. Dan saya mengakui itu. Ya. Dan ini kita pelajari bersama bahwa dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi kalau dia udah bosen suruh pakai masker, dia akan mulai tuh menolak bujukan saya. Jadi selama ini saya diiming-imingi dong pakai masker.
Ya, misalkan contoh. Ya, sehingga atau bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Jadi dia pakai masker cuma tergantung kalau ada Pak Harun atau enggak. Ini menurut teori ilusi yang kedua, itu semua ilusi katanya. Yang ketiga, silakan Bu Fitri. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kadang-kadang juga melakukan itu. Kita kritik anak kita, kadang-kadang kita kritik sangat keras biar dia sadar, dia omongan gue udah tajam banget nih. Ya, Bapak Ibu, omongan gue udah tajam banget, udah menyayat. Masa lo nggak sadar-sadar? Tapi menurut teori Dr. William Glasser, kritik itu ternyata nggak menguatkan karakter dia. Ya, kita nyindir dia tuh nggak jahat, karakternya nggak terbentuk, Bapak Ibu. Cuman walaupun terbentuk itu cuma jangka pendek, makanya disebut ilusi. Ada Pak yang berhasil membuat seperti itu, tapi itu ilusi cuma saat, jangkanya pendek, anak akan kembali lagi kepada dirinya tadi. Bagi William Glasser. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena lo masih kecil, lo udah berumur, udah asam garam, pahit kehidupan udah tahu caranya untuk kamu sukses. Nih. Ya, itu biasanya kita berpendapat sebagai guru egosentrisnya di situ tuh, bahwa cara yang kita gunakan untuk sukses akan sama dengan cara anak. Anak harus jiplak cara kita. Nah itu yang bagi teori kontrol ini itu ilusi, karena setiap anak punya cara suksesnya beda-beda. Ya, nggak akan sama. Saya sering tuh di matematika. Kalau mau pinter matematika, tulis dulu diketahuinya. Karena saya dulu begitu. Terus ditanyanya apa, biar kamu ingat. Terus penyelesaiannya, ulangi terus. Ya, cara belajarnya Harun begitu, mungkin cara belajarnya si Alek nggak begitu. Jadi kalau kita memaksa ini loh cara yang benar, saya udah terbukti berhasil. Kamu nggak akan meleset nih pasti kayak saya. Nah ini dianggapnya ilusi Bapak Ibu. Berikutnya yang ada 4 ilusi. Nah kenapa ini disebut ilusi? Karena perubahannya itu hanya karena ada stimulus sehingga menghasilkan respon. Kalau nggak digituin makanya nggak begitu. Ada stimulus makanya dia respon. Nah maksudnya teori William Glasser ini, dia mau ngambil teori kontrol yang bukan karena distimulus, tapi dia sudah mengetahui jati dirinya, kebutuhan dirinya seperti apa, sehingga dia memaknai suatu perbuatan atas kekuatan yang ada pada dirinya. Jadi itu jangkanya lebih panjang. Nah ini agak berat memang Bapak Ibu untuk kita pelajari, tapi pendidikan sekarang arahnya ke arah sana, bukan pendidikan waktu zaman saya. Saya di kelas 9A lagi cerita tuh. Bukan kelas 9A, B sama C, tiga-tiganya. Bapak waktu belajar di SMP Muhammadiyah di SMP 154 Jakarta itu ada nama guru. Saya nggak pakai sensor. Kadang-kadang saya pikir kenapa saya sebut nama gurunya ya, takutnya bikin gurunya jelek. Tapi nggak ada maksud saya seperti itu. Maksud saya berterima kasih sekali sama guru ini. Dulu ketika kita dikerjakan PR, ya siap, itu guru udah buka sepatunya dulu. High heelsnya tuh tajam banget. Ya, maju. Misalkan ada nama Rahmat, maju. Kerjakan kayak nomor 1, maju. Bisa, lolos. Harun maju. Nggak kerjain, nggak belajar semalam. Pak, itu saya rasain juga, walaupun saya cuma sekali. Dan itu benar-benar dipukul, Bapak Ibu. Ya, jadi teori yang dulu kita laksanakan itu terjadi karena kita distimulus agar kita merespon. Zaman-zaman dulu tuh Bapak Ibu. Nah teori pendekatan pendidikan sekarang yang mungkin diamini oleh Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan itu ingin mengubah stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa ini saya tanda kutip, ini pernyataan dari Stephen R. Covey, salah satu penggagas 7 Habits ya Bapak Ibu yang dipakai di banyak sekolah-sekolah internasional ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, majunya sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Kalau kita mau ubah anak murid tapi mengubahnya sedikit-sedikit, kita ubah perilakunya dia. Kita stimulus supaya dia merespon, dan itu yang terjadi sekarang ya Bapak Ibu. Kita stimulus dia supaya dia responnya bagus. Kelihatannya anaknya udah baik nih. Padahal pada saat itu doang.
Dan yang kedua, Bapak Ibu, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, ya konsep secara menyeluruh, kita nggak mau anak kita taat kepada nilai-nilai yang dia pegang, itu karena ada Harun di situ, atau karena ada Miss Erin di situ, atau karena ada Bu Nadia di situ. Tapi itu dia pegang selama jati diri hidupnya. Sholat 5 waktunya bukan karena ada pada doang. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk mengubah itu, kata Stephen R. Covey ini, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ya, perspektifnya dibesarin. Ya, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Berpikir tentang manusia bahwa manusia itu beda, setiap hal itu beda. Nah, ini yang dimaksud. Ubahlah paradigma Anda, cara berpikir Anda, pemahamannya, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan hidup. Maksudnya apa? Ini saya bentuk merangkum dalam sebuah tabel, Bapak Ibu. Selama ini yang kita lakukan lebih banyak ke sini. Saya akui saya juga begitu. Stimulus respon menganggap realitas atau kebutuhan kita sama semua. Ya. Kita harus bisa A. Jangan sampai anak saya ada yang nggak bisa A. Ya, kita cari materi, ngajarin satu metode untuk semua tuh. Ya, itu yang terjadi pada diri saya juga. Yang saya sekarang lagi belajar. Padahal di teori sebenarnya kita harus mengakui bahwa realitas atau kebutuhan kita tuh berbeda-beda. Ya, kenyataannya setiap orang tuh memiliki paradigma yang berbeda-beda. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggapnya, saya juga nih menganggapnya sudut pandangnya begini, maka itu berlaku untuk semua orang. Ya, ternyata teori Kotler mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap suatu masalah. Ya, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ini saya juga banyak melakukan posisi di sini, mengubah seolah-olah pandangannya harus sama nih. Ya, padahal realitasnya kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Ya, Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus dan kontrol. Kita bisa mengontrol murid kita. Padahal pada hakikatnya hanya murid atau hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, si siapa anaknya Bu Fitri yang kemarin ketemu saya, Anugrah katanya permasalahannya satu, Pak. Saya sebetulnya bukan masalah jauh, tapi saya susah bangun. Saya bilang kalau kata susah bangun udah muncul dari mulut kamu, saya samperin pun, saya siram kamu ya nggak akan bangun. Ya, karena balik lagi teorinya, bukan saya yang bisa mengontrol si Anugrah, tapi harus Anugrah sendiri yang bisa mengontrol diri dia. Dan memang di usia-usia muda sangat berat. Ya, kita aja yang sudah mulai dewasa kadang-kadang berat, apalagi di usia-usia mereka tuh. Nanti kita cari caranya baru. Ini teorinya berat, ada caranya nggak? Pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Kita membujuk anak tuh biasanya persuasif. Anaknya ngeyel, larinya kemaksa. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Bujuk baik-baik, anaknya tambah, Pak, sholat yang benar, betul. Kita maksa, ya. Kolaborasi dan konsensus atau konsistensi, Bapak Ibu, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan model berpikirnya kalau bisa menang kalah berubah menjadi berpikir menang sama menang. Jadi biasanya kita yang menang, anak muridnya kalah. Kelihatannya dari apa? Dia ngikutin mau kita tapi gak ada senyum tuh di mukanya. Nanti terpaksa lagi saya nih. Aduh, begini lagi nih. Nah, biasanya seperti itu. Ternyata menurut R. Covey ini ada loh model berpikir untuk dua-duanya menang, dua-duanya tersenyum. Nah, itu kita coba pelajari. Next, Bu Fitri. Makna kata disiplin. Gambaran umum, ya. Ketika orang mendengar kata disiplin, maka yang terbayang adalah tadi benar Bu Sutiani, tata tertib. Ya, setiap dengar kata disiplin pasti hubungannya dengan tata tertib. Ya, setiap dengar kata disiplin berarti teratur, kepatuhan terhadap peraturan, itu kata disiplin. Ya,
Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Orang lagi menghukum tuh dianggapnya sedang mendisiplinkan. Karena memang kita mengatakan orang yang disiplin, oh akademi militer tuh orang-orang yang terdisiplin, dengan cara dihukum dia jadi disiplin. Jadi paradigmanya seolah kalau nggak berhasil dibujuk ya dihukum biar jadi disiplin. Ya, itu gambaran umumnya, Bapak Ibu. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Boleh hukum, tapi kalau kita sudah nggak ada ide lain, ya, kalau sudah nggak ada ide lain, bisa melakukan hukuman, ya Bapak Ibu ya. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau memang ada ide lain, itu alternatif yang paling ujung, paling terakhir buat hukum. Itu menurut teorinya, gambarannya, ya Bapak Ibu ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Supaya dia patuh sama kita, biasanya kita mendisiplinkan orang. Ya Bapak Ibu, patuhnya patuh apa? Patuh terhadap tata tertib yang tadi dibilangkan oleh Bu Suciani itu. Sehingga efeknya cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Orang yang berasumsi seperti itu, disiplin jadinya sesuatu yang tidak nyaman buat dirinya sendiri. Jangan-jangan disiplin bukannya kata positif, malah kata negatif yang muncul, ya. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, ini teori yang dipaparkan di bukunya, ya Bapak Ibu, ini sangat erat kaitannya dengan kurikulum merdeka yang digaungkan, ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, layaknya tadi genggam, ya, dengan sekuat-kuatnya untuk mendisiplinkan diri kita. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau, nah ini kata kalimatnya yang keren nih, yang kadang-kadang saya sangat teringat terus. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, kita mau jadi manusia merdeka. Tapi kalau kita tidak cakap melakukan disiplin terhadap diri kita sendiri, maka wajiblah penguasa atau orang yang memiliki otoritas atau orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari kita itu akan mendisiplinkan diri kita sendiri dengan peraturan-peraturan untuk menciptakan sesuatu yang merdeka. Maksudnya Ki Hajar Dewantara berbelit-belit, maksudnya apa sih? Dalam bukunya yang pemilihan konsepsi keteladanan sikap merdeka ini yang cetakan kelima, Bapak Ibu, di halaman 470, sebetulnya kita adalah pribadi yang merdeka. Tapi kemerdekaan itu nggak bisa kita lakukan. Mungkin guru IPS paham nih. Ketika suatu negara ingin merdeka, ada berapa? 3 syarat ya? Atau berapa tuh? Yang memiliki wilayah, gitu-gitu ya. Memiliki rakyat, ya. Dan kedaulatan yang ketiga, kalau nggak salah. Nah, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara sama juga. Manusia yang mau disiplin, manusia yang mau merdeka, yang nggak mau diatur, yang nggak mau dikekang, maka dia sudah punya self-disiplin yang mewajibkan diri dia untuk sekeras-kerasnya disiplin terhadap dirinya. Maka tidak perlu ada orang lain atau otoritas di luarnya yang mendisiplinkan dia. Itu makna merdeka sesungguhnya. Jadi merdeka, kurikulum merdeka bukan kurikulum yang bebas, tapi kurikulum yang independen. Dia paham, ya, dirinya paham bahwa sebagai panutan guru ya saya jangan terlambat. Itu disiplinnya, disiplinnya ada di situ. Sehingga kalau kita masih terlambat, maka orang lain akan menertibkan kita. Itu hukumnya Ki Hajar Dewantara, ya, dengan menurut teorinya yang konsepsi keteladanan dan sikap merdeka. Dan yang terakhir dia bilang, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara di bahasa Jawa nih Bapak Ibu. Saya kalau ada logat yang salah mohon maaf. Merdeka itu Jawanya noramung lepasing pangreh. Ini kayaknya yang orang Jawa yang cocok ngomong nih. Nging uga kuat kuasa mandiri priangga. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi maksudnya kalau orang nggak mau diatur, maka dia udah bisa mengatur dirinya sendiri. Itu maksud Ki Hajar Dewantara. Tetapi kalau kita nggak cakap
dapat mengatur diri sendiri, maka jangan marah atau jangan kecewa atau jangan sakit hati kalau ada otoritas orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, silakan berikutnya. Hipotesisnya, ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan ini, tadi kita dikasih teori bahwa disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Jadi disiplin itu self, ada dalam diri kita, ya Bapak Ibu, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Dengan kita disiplin, kita sebetulnya punya tujuan tuh Bapak Ibu. Kenapa saya harus disiplin dalam berpakaian? Kenapa disiplin dalam mengajar? Ya, itu ada tujuan yang mulia yang kita maknai. Jangan melanggar nih, karena ada sesuatu yang salah kalau melanggar. Setiap tindakan memiliki tujuan. Nah, tujuan mulia yang dimaksud, yang kita yakini di dalam diri kita, itu biasanya mengandung prinsip yang universal, ya, sehingga itu bisa diterima oleh berbagai suku, ya, tidak memandang ras, tidak memandang dia usianya berapa, tidak memandang agamanya apa. Maka disiplin sangat cocok untuk kebaikan universal kita. Ketika kita menanamkan nilai disiplin dan kita bertemu, mohon maaf, dengan orang Jawa, orang Sumatera, orang Sunda, orang Bima kayak saya, kita nggak bertentangan dengan adat istiadat di sebuah daerah, karena disiplin universal. Semua orang pengen disiplin. Dan kita ketika berkolaborasi dengan yang sesama muslim ataupun yang tidak sesama muslim, ini nggak akan ditolak, karena di sebuah agama sangat menginginkan disiplin itu ada, ya. Dan juga ini tidak terkultural berdasarkan regional negara. Oh, di Indonesia diterima disiplin, tapi di negara Finlandia nggak boleh pakai disiplin. Ternyata ini universal dan berlaku untuk semua. Jadi kenapa ini saya paparkan? Ternyata kedisiplinan itu baik untuk diri kita. Mau kita berdiri kemanapun, ini tetap bisa dipegang. Bapak Ibu. Jadi bukan berlaku buat di Muhammadiyah, nanti di penabur gak kepake kalau kita lagi jaga MBK. Tapi ternyata di penabur juga kepake. Ya, jadi kebaikannya universal nih Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nilai atau value akan menggerakkan sesuatu. Orang yang percaya ya akan sesuatu yang ada pada dirinya, itu bikin dia mau bergerak. Makanya tadi tema yang di depan, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau hatinya udah tergerak, maka akan minat untuk bergerak. Kalau ada orang yang mau bergerak, insya Allah teman-temannya mau bisa digerakkan sama dia. Katanya teorinya begitu tuh, levelnya. Jangan ada impian untuk bisa bergerak kalau emang hatinya belum tergerak. Jangan ada impian bisa menggerakkan teman-teman ke arah yang baik kalau dirinya aja belum bergerak. Itu teorinya. Ya Bapak Ibu, ini hipotesis yang coba kita angkat. Berikutnya, contoh penerapan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai, jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya agak panjang. Jadi kita melakukan disiplin diri itu karena ada nilai yang kita percaya. Kalau kita nggak punya nilai itu, akan susah disiplin itu bisa kita gerakan. Yang ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Itu teorinya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa aja sih yang ada? Kalau di Islam sangat terkenal dengan staff, sidik, tablik, amanah, khotona. Kalau memang kita di Muhammadiyah kuat aja atau confirm aja keempat sifat yang menjadi tauladan Nabi, fokus ke situ, insya Allah ya kita gerakannya sama ya Bapak Ibu ya. Contoh lain boleh tuh, ini 7 Habits yang sangat amat terkenal di dunia internasional ya, sekolah-sekolah internasional tuh kamu dasar berperilakunya pakai apa, dia akan sebut 7 Habits is my passion. Ya, harus menerapkan 7 Habits. Ini 7 ROV nih, ya. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Jadi mereka diajarkan mengenali ya dan mempraktekkan bahasa yang saya ambil dari guru di Kanisius, harus dihidupi. Mungkin bahasanya bahasa non muslim, tapi mau cocok. Ya jangan cuma disuarakan, jangan cuma didefinisikan, tapi dihidupi di mana? Di perilaku kita.
hidup. Jadi saya empati sama orang, mungkin saya orangnya masih kurang empati, makanya nggak peka sama teman-temannya. Ya mulai detik ini belajar bagaimana menghidupi empati saya, dihidupi. Ya Bapak Ibu, ini contoh ya 7 atau the 7 essential virtues untuk membangun moral intelligence. Berikutnya Bu Fitri, kalau di sini ya digalakkan di kurikulum Merdeka, ini kita akan berpatokan ke 6 ini ya untuk memajukan budaya positif di sekolah. Walaupun memang dari dimensi-dimensinya, dari sub elemen-elemennya mungkin bahasanya agak berat ya Bapak Ibu ya, yang mungkin harus dicerna dan disederhanakan agar anak-anak mengerti. Ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi maksudnya ada profil proyek Pancasila. Nanti setelah dia melakukan proyek, misalkan penilaiannya kewirausahaan gotong royong. Setelah konsep proyeknya selesai, nilai gotong royongnya harus dihidupin di kelas. Bikin kesepakatan, yuk kita udah paham kan gotong royong itu enak, kerjasama tuh nikmat. Jangan kita hilangin ya, cuma karena proyeknya hilang. Bikin kesepakatan kayak tadi. Sepakatin sama anak-anak. Kalau kamu seneng nggak gotong royong? Kenapa seneng gotong royong? Iya Bu, tadinya saya kerjaannya sulit karena dibantu teman jadi mudah. Catat manfaatnya, ya. Sehingga gotong royong itu menjadi nilai yang dipercaya anak-anak itu bisa dibawa sampai kapanpun. Kalau gotong royong itu enak, nikmat. Nah ini PR kita nih untuk menghidupi ini, ya. Kalau nanti Pak jangan gotong royong terlalu berat, kita lebih lari ke Islamnya. Kita sepakatin Bapak Ibu, kira-kira apa yang mau kita sepakatin supaya jadi budaya positif di sekolah yang memang bermanfaat buat anak-anak, buat gurunya, buat saya, buat Pak Sofian, buat Pak Adi, buat semua yang ada di elemen di sini, ya, supaya kita bertumbuh. Itu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya Bu Fitri. Sekarang kita masuk ke teori motivasi hukum penghargaan dan restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu, karena mungkin udah mulai bosan ya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya sambung kata. Bu Fitri boleh di sebelah saya ambil kursi. Ya Bapak Ibu, supaya nggak bosan saya juga ngomong terus ya. Mohon maaf banget Bapak Ibu, bukan maksud menggurui, tapi supaya nggak bosan. Tapi ini berpikir Bapak Ibu, Pak Harun ntar bikin games, tapi mikir juga, nggak apa-apa. Kita alurnya bikin gini ya, dari Bu Fitri, saya, Bu Nadia, Pak Alam, Pak Ulyadin, Bu Zira, Bu Sutiani, Komis Erin, Bu MG. Balik lagi ke Bu Fitri, muternya gitu ya. Caranya mengulang kata. Semakin jauh, semakin sulit nih. Bu Fitri boleh menyebutkan kata apa saja, ya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah, apapun, ya. Boleh memiliki arti atau enggak. Misalkan weneng kan nggak tahu artinya, boleh bebas. Nanti tugas saya adalah mengulangi bahasanya Bu Fitri satu kata dan saya akan tambahkan. Bu Nadia harus ulangin apa yang disebut Bu Fitri sama Pak Harun, tambahin. Semakin ke ujung semakin banyak tuh. Ayo, Wendy konsentrasi ya. Ayo, Bu Wendy urutannya terakhir dan yang kita juga bisa jadi sampai sini lagi, kita harus ingat tuh. Ya, kita ulang ya. Yo, Bu Fitri silakan. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5 ke Bu Zira baru ke sana. Ya, silakan. Berdebu. Berdebu. Berdebu kain. Berdebu kain bumi. Berdebu kain bumi gayung. Salah. Ya, salah. Kalau salah mati. Maksudnya tidak masuk dalam permainan. Bapak jangan sengaja. Ini luar konsep nih Bapak. Orang biasanya kalau mati ya, Bapak ye. Astagfirullah. Ulang ya, begitu ya cara mainnya ya. Oke, ganti. Ini tadi baru simulasi, jadi jangan ingat. Kita ganti. Sekarang mulai dari Bu Farida. Urutannya tetap sama. Dari Bu Farida satu kata, habis itu Bu Nurul, Bu MG, baru ke Bu Fitri ke saya. Silakan satu kata.
Hujan. Hujan. Angin. Hujan angin. Hujan angin. MJ. Hujan angin lebat. Hujan angin lebat BMKG. Hujan angin lebat BMKG tumbler. Hujan angin lebat BMKG tumbler pisang. Hujan angin lebat BMKG tumbler pisang goreng. Kalian nggak mesti jadi kalimat bagus ya, yang penting ulangan doang. Ayo kalian simulasi, nggak boleh. Lanjut. Apa itu betul? Kasihan saya kan mau lupa. Hujan Angin lebat. BMKG. Tumbler. Ganti. Lucia. Hujan angin lebat BMKG tumbler pisang goreng mentega. Oh, jadi Hujan angin lebat BMKG tumbler pisang goreng mentega mayonis. apa tuh? Mayones. Mampus. Hujan angin lebat BMKG tumbler pisang goreng mentega mayones enak. Lagi, ayo Bu Marina, untuk lagi. Ayo, ingat gak? Hujan angin lebat BMKG balik lagi terus kami pisang goreng mentega mayones enak makan. Ayo dulu, semangat. Ayo, dulu. Hujan angin lebat BMKG tumbler pisang goreng mentega mayones enak makan banyak. Astagfirullah. Aduh, pusing. Nggak bisa. Hujan angin lebat BMKG tumbler pisang goreng mentega mayones enak dimakan banyak. Wah. Wah. Udah ya, udah. Udah lupa ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu seringan saja untuk tes breaking kita. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Ya. Malam boleh dicek sudah berapa menit? Ya, teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Nah, ini kaitannya sangat erat nih. Ternyata Bapak Ibu untuk mendisiplinkan orang kita harus tahu motivasinya dulu. Ya, motivasi perilaku manusia ternyata ada 3. Ya, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3 motivasi orang berperilaku. Yang pertama paling dasar nih, tingkatan paling rendah. Orang berperilaku atau melakukan tindakan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya kalau udah tahu mau dihukum, dia ngumpet-ngumpet, ya ada yang menyakiti diri dia akan berpindah dan seterusnya. Itu teori motivasi yang pertama. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan yang ada, itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik ataupun psikologis maupun tidak terpengaruh kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini jauh sangat bersifat eksternal. Karena benar-benar dipengaruhi oleh orang lain. Kalau dia dibikin tidak nyaman, dia baru berperilaku. Ya kayak kita aja deh, ya Bapak Ibu, untuk mendisiplinkan kita buat dia nggak nyaman, jangan gerak, jangan banyak lari, ya kita tekan dan dia takut dihukum biasanya. Ya makanya dia mau melakukan itu. Itu teori yang pertama yang paling dasar. Kita biasanya ngambilnya ranah ini, ya kalau nggak ngelakuin kita hukum, makanya dia ngelakuin. Anak yang perilakunya atas dasar ini biasanya dia daripada gue dihukum, daripada gue dihukum, gue ngelakuin lah. Nah, itu teori yang pertama. Teori yang kedua ini lebih tinggi sebetulnya.
ya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kalau yang pertama menghindari hukuman, ini dia supaya gue dipandang, supaya gue kelihatan bermanfaat, gue dilihat sebagai sesuatu yang punya kelebihan lebih dari teman-teman gue. Ini teori motivasi yang kedua nih Bapak Ibu, ya, diakui, ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Kalau tadi dia menghindari supaya dia nggak terjadi sesuatu sama diri dia. Kalau yang kedua, dia memotivasi, kira-kira kalau gue ngelakuin ini dapat apa ya? Nah gitu biasanya, hitung-hitungannya begitu. Contohnya tindakannya itu mendapat pujian dari orang lain, supaya ditulis di papan tulis ranking-nya ranking 1, 2, 3, ya, dapat sertifikat mungkin, dan seterusnya. Ternyata itu teori nomor 2, lebih tinggi levelnya Bapak Ibu dibanding yang pertama. Ya, tapi motivasi ini juga bersifat eksternal. Itu karena adanya dorongan dari orang lain atau karena ada sesuatu yang ingin dia raih. Nah, itu teori motivasi yang kedua. Yang ketiga, ini yang lebih tinggi dan kita diajarkan atau kita diharapkan nanti guru-guru untuk mencapai level ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia ngelakuin itu tuh atas kebutuhan diri dia. Memang levelnya jauh nih Bapak Ibu. Kalau kita belum sampai di sini, kalau kita di sini, kita bisa naik ke sini. Tapi ujungnya bermuaranya kalau bisa di sana. Kenapa? Orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya kedepannya akan menjadi orang seperti apa ya? Dia menggali nilai-nilai yang ada pada diri dia. Ya Bapak Ibu. Dan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang mereka yakini, mereka hargai, mereka hidupi. Jangan sampai gue langgar nilai ini. Karena nilai ini penting, ya Bapak Ibu. Maka mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat orang memiliki disiplin yang positif karena motivasinya itu muncul dalam ranah internal, bukan eksternal. Memang tantangannya sih gede, ya Bapak Ibu. Saya bukan bilang, Pak Harun aja belum bisa sampai situ. Saya akui, saya juga belum bisa. Tapi kita dengan kekuatan yang kita punya, kelebihan saya, kelebihannya Bu Fitri, kelebihannya Bu Nurul, kelebihannya Bu Farida, dan kelebihannya teman-teman semua, ya kita mau arah ke sini nih. Kalau bisa Bapak Ibu, kenapa kita bertujuan sekolah penggerak? Ya supaya ada di sini. Ya, nggak lagi di ranah 1 sama 2. Tantangannya besar. Ya, bisa 100%, bisa kalau kita coba secara budaya. Kalau 1-2 orang akan sulit. Ya, tapi kalau udah jadi budaya di sekolah, insya Allah bisa di Bapak Ibu. Ya, kita optimis. Berikutnya, hukuman dan konsekuensi. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Kita sering susah membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman sebelumnya mungkin sekalian mau minta pendapat Bapak Ibu guru, coba di back dulu Bu Fitri. Hukuman dan konsekuensi ini di backnya. Sebelum ketiga masuk perilaku manusia, saya mau tanya Bapak Ibu, sebelum kita bahas tentang hukuman dan konsekuensi, menurut Bapak Ibu, sebelum saya supaya nggak monoton ya Pak Uyadin, menurut Pak Uyadin bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa? Apakah ada bedanya atau menurut Pak Uyadin itu dua hal yang sama? Silakan. Mana mic-nya satu lagi? Boleh? Silakan. Hukuman dan konsekuensi ya? Iya, menurut Pak Uyadin itu dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Kalau sama kenapa? Kalau dijelaskan, kalau beda, di mana bedanya? Saya mungkin beda ya Pak. Kalau hukuman itu bisa berupa fisik dan sebagainya, atau ya fisik lah ya. Sedangkan konsekuensi anak itu menyadari dirinya sendiri supaya mendapatkan hukuman. Menyadari dirinya sadar dulu salahnya di mana, baru dia mendapat hukuman. Oke, kalau menurut Miss Erin, bisa minta tolong. Kalau menurut Miss Erin, apakah sama antara hukuman dan konsekuensi? Kalau sama, tolong dijelaskan samanya di mana. Kalau beda, bedanya di mana, Miss?
Menurut saya, kalau hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman sifatnya datangnya dari luar, ya, Dari luar. sendiri. Sedangkan konsekuensi itu dari dalam kita sendiri. Hukuman misalnya murid tidak mengerjakan PR, nah, gurunya menghukum atau walaupun hukumannya bukan hukuman fisik. Kemudian kalau konsekuensi ada PR dari guru, dengan sadar anak-anak itu akan mengerjakan PR-nya. Konsekuensi. Oke, terima kasih Miss Erin. Jadi pendapatnya terlihat ada sesuatu yang mungkin berbeda dan saya tidak bisa melihat yang benar yang salah di mana. Mungkin untuk lebihnya kita lebih ke kayak studi kasus nih. Ya, coba di-share ke Google Form-nya, Bapak Ibu lihat di Google Form. Menurut Bapak Ibu, contoh yang saya tuliskan itu ranahnya dia konsekuensi atau hukuman. Ya, ada 10 pertanyaan atau contoh. Ya, Bapak Ibu tinggal memilih itu hukuman atau konsekuensi. Ya, cuma ada 2 pilihan itu doang. Google Form yang ada di grup kedinasan, boleh. Ada beberapa kasus lah, ibaratnya yang sering terjadi di kita. Nah, menurut Bapak Ibu itu masuknya ranah konsekuensi atau itu hukuman? Menurut Bapak Ibu, silakan dijawab. Ada nggak? Iya dong, tulis nama kan biar tahu itu jawabannya Pak Ustadz Mulyadi. Oke, sudah boleh simpan HP-nya biar saya minimal tahu oh ya sudah berapa orang gitu ya. Mudah-mudahan yang saya tuliskan jawabannya tepat, tapi nanti bisa didiskusikan. Kalau memang oh Pak nggak begitu dong, harusnya ini konsekuensi, harusnya ini hukuman, boleh nanti sambil dibahas Bapak Ibu. Ini tuh mungkin tampilin apa? Yang pembelajaran. Baik, ke atas dulu mungkin. Langsung ke tabel ya, nomor 1. Iya. Oke. Kayaknya serius banget nih. Oke, sudah ya. Ada yang masih ngerjain? Gak masalah Bu, kalau salah nggak akan di ini, tapi sebagai ini aja pembelajaran kita sama-sama. Belum bisa Miss? Mengapa? Loading sinyal kali ya? Ya, gak apa-apa Bapak Ibu. Ya sambil lihat di depan, ini ada soal-soalnya. Kalau di situ cuma 10, di sini ada 14. Ya, ini kita akan membedakan nih teori Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi. Ada tindakan guru suruh mencatat 100 kali di buku kalimat di buku kalimatnya tulisan saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu dia hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, memberikan dan membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, bagus. Berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman nih? Nah, saya nggak tahu kunci jawaban di situ, cuma penerkaan sudut pandang saya aja, bisa salah ya Bapak Ibu. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Oke, nanti kita bahas. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa jawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Bagus. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Nah tuh, nih ada anak dia lagi main sama temennya, cederai temennya, entah itu misalkan main lempar-lemparan botol, tiba-tiba beneran kena, tercedera. Disuruh anaknya duduk, kamu duduk sini. Nah, pada jam istirahat tidak diizinkan jajan, tidak diizinkan main, duduk diam karena kamu sudah mencederai teman. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Terlambat hadir di pelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajarannya. Konsekuensi. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, nanti kita bahas. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Dia patahin pensil atau rusakin pulpen temennya, guru nyuruh bersihin WC sekolah karena dia melakukan hal tersebut. Hukuman ya. Oke, sekarang dengan ini mungkin Pak Alam, boleh Pak Alam, bedanya Pak Alam bisa mengidentifikasi sebenarnya hukuman sama konsekuensi, bedanya apa sih Pak Alam? Mohon maaf, mic-nya Miss Bu Suti, mic oper ke Pak Alam. Wih, kasih gelas. Ya, silakan. Ya baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya, kalau untuk hukuman itu lebih kepada apa yang telah si anak ini langgar. Kalau di sini yang saya lihat itu hukuman itu lebih kepada apa ya? Hukuman itu lebih kepada, kalau yang dari Bapak sampaikan adalah lebih kepada kegiatan fisik ya Pak. Daripada kegiatan fisik dan bertanggung jawabnya itu menurut saya lebih ke ranah benar-benar apa ya, saya hukuman lah. Dia lebih ke fisik sih Pak. Kalau hukuman itu, kalau konsekuensi lebih kepada tanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Sedangkan kalau hukuman itu yang bertanggung jawab bukan dari si anaknya yang berbuat sesuatu, tapi karena disuruh dari yang memberikan hukuman. Jadi dia melaksanakannya karena terpaksa, itu hukuman. Kalau konsekuensi dia tahu, kalau saya melakukan ini maka saya seperti ini. Tapi kalau hukuman dia tidak tahu nih, ketika dia melakukan itu dia akan diberikan apa. Nah itu kalau menurut saya kalau hukuman seperti itu. Hukuman dia tidak tahu gitu, dia harus konsekuensi. Oke, kita break dulu karena aja Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi terkait membahas apa bedanya hukuman dengan konsekuensi.
Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sebentar lagi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau agak lama. Ya, jadi hukuman dan konsekuensi bedanya apa sih? Tadi Bapak Ibu sudah sebagian mengetahui ya dengan kasus-kasus yang ada, bahwa hukuman, benar tadi Pak Alam menjabarkan, hukuman tuh bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid ya betul berdadak. Anak atau murid tidak tahu, tadi Pak Alam bilang tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi nggak terencana. Ya, yang penting dia nggak tahu kalau dia salah terus dihukum. Ya, jadi sifatnya dia fleksibel sekali, tergantung kemarahan, emosi guru yang merasa nih kesalahannya parah atau enggak, biasa gitu. Ya, hukuman ini bersifatnya satu arah. Ya, jadi anak nggak tahu sama sekali dia bakal diapain. Dia tahu ketika dia sudah melakukan kesalahannya. Sebelumnya dia nggak tahu. Seandainya ditanya sekarang, kalau kamu nggak kerjain PR, kamu bakal diapain? Nggak tahu tuh kalau hukuman. Ya, tiba-tiba pas nggak kerjain PR dia disuruh sikat kamar mandi, atau tiba-tiba nggak kerjain PR, tiba-tiba dia disuruh keluar aja, disuruh nyapu di depan aja. Ya, itu disebutnya hukuman. Nah, hukuman ini biasanya tanpa melalui suatu kesepakatan, tidak pernah tertulis, tidak pernah disounding sebelumnya ke orang tua maupun ke muridnya, ya. Dan hukuman ini biasanya benar kata Pak Alam, fisik, tapi bisa juga ternyata ke psikolog anaknya, psikis juga bisa diserang lewat hukuman, ya Bapak Ibu. Dan murid disakitin oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, ketika kita, yang saya sering bilang sekarang fenomenanya kekerasan pada anak di sekolah mulai hilang, tapi yang hilang hanya kekerasan verbal, kekerasan fisiknya. Kita jarang mukul, tapi kekerasan verbalnya sekarang makin wow, mantap. Ya, kadang-kadang kita kebawa emosi, mulut kita udah susah banget ditanya, kalau nggak dikeluarin kayaknya nggak puas gitu. Ya, tapi itu ternyata bentuk hukuman. Sedangkan kalau untuk konsekuensi itu sifatnya sudah berencana, sudah disepakati, sudah ada di aturan sekolah. Ya, misalkan kemarin peraturan-peraturan yang kita lakukan, ya Bapak Ibu, yang dia terlambat di checklist, dia terlambat harus tadarus, itu sebetulnya konsekuensi. Ya, karena sudah disepakati dan sudah dikasih tahu berdasarkan buku aturan. Ya, bentuk-bentuk konsekuensi ini dibentukkan oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi gak random. Anak salah A berarti harus dikonsekuensinya seperti ini. Dan kadang-kadang konsekuensi kita lemah pada saat kebermanfaatan. Ya, tidak berhubungan sama kesalahan yang dia buat. Tidak ada upaya kita untuk melihat anak itu bisa memperbaiki atau enggak. Padahal konsekuensi sejatinya itu harus berhubungan dengan kesalahan yang dia buat. Ya. Walaupun terencana, kalau ternyata tidak sesuai dengan, maksudnya sudah tertulis nih, anak tidak memakai kaju push up 5 kali, kelihatannya sebagai hukuman, tapi kalau tertulis jadi konsekuensi tuh. Tapi konsekuensinya konsekuensi yang lemah karena dia tidak mengarah kepada kesalahan anaknya. Ya, itu contohnya konsekuensi. Nah, saya akan bahas sedikit terkait apakah semua hukuman fisik itu jadinya hukuman? Apakah ada hukuman fisik yang konsekuensi? Ada Bapak Ibu. Misalkan tadi Bu Fitri coba buka yang tadi PDF-nya, maaf, yang pembelajaran ya itu. Nah, ini contohnya ini Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau berdasarkan hukumannya ini fisik banget. Terlihatnya kesannya sebagai hukuman. Padahal ini bisa dikategorikan sebagai konsekuensi karena dianggap bahwa ketika dia terlambat 10 menit pelajaran PJOK, dia meninggalkan satu step yaitu pemanasan, dia nggak ikut. Makanya dia disuruh lari agar pemanasannya dia bisa terpenuhi. Nah, itu bisa menjadi konsekuensi bukan sebagai hukuman. Asalkan memang hukuman atau tindakan yang dia lakukan itu untuk menutupi kesalahan yang sudah dia buat. Ya, jadinya konsekuensi itu, Bapak Ibu. Nah, levelnya kita sekarang lebih banyak hukuman.
kita mau beralih ke konsekuensi. Apakah konsekuensi itu bagus? Benar. Kita lebih baik menjalankan konsekuensi daripada menghukum anak. Ya, supaya kita tidak terlalu dalam tanda kutip salah menyalahi koridor. Tidak ada dasar dalam menghukum anak. Yang ada anak nanti bebannya itu ke psikologisnya menjadi yang tidak percaya sama gurunya. Kemarin si A ngelakuin kesalahan itu diginiin, kok si B ngelakuin kesalahan yang sama, kok beda hukumannya. Nah, karena kita tidak berpatokan pada konsekuensi. Lanjut Bu Fitri, kita agak percepat karena waktu sudah agak sore. Silahkan di next. Ya Bapak Ibu, sambil berjalan ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Kalau bisa dicatat Bapak Ibu, minimal ada yang bertanya nanti silakan. Next kita percepat restitusi. Nah Bapak Ibu, ternyata selain hukuman dan konsekuensi itu ada tahapan lain lagi yang lebih tinggi, namanya restitusi Bapak Ibu. Ya, apa sih bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau dibahasakan, hukuman tuh identitasnya gagal. Hukuman sebagai bentuk kefrustasian guru karena dia nggak punya konsep untuk menertibkan, mendisiplinkan anak sehingga dihukum. Tapi kalau konsekuensi, dia identitasnya sebetulnya identitas berhasil karena guru memiliki komitmen yang dijalani. Nah, ternyata ada satu lagi naik level, ibaratnya hukuman paling rendah, konsekuensi Bapak Ibu naik dikit, ya. Si A nggak bawa Al-Quran, kena poin 5, konsekuensi itu karena tertulis. Ya walaupun itu nggak mengubah jati diri dia supaya dia bisa bawa Al-Quran terus, itu kayaknya nggak efek poin itu karena nggak ngaruh sama sekali. Nah di restitusi ini pendekatan untuk menciptakan budaya disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi saya nggak berpanjang membacakan semua. Intinya restitusi ini, kalau hukuman kita random, ya semau kita, yang penting anaknya jerah, efek jerah sangat terlihat supaya dia ingat loh waktu lo ngelakuin ini, saya sudah melakukan seperti ini supaya kamu nggak ngelakuin lagi, jangan diulangin. Jerah, sampai sakit, nggak enak, nah biasanya hukuman tuh. Tapi kalau konsekuensi, kita menjalankan apa yang sudah kita sepakati sama anak. Nggak bawa PR. Kemarin peraturan saya kalau nggak bawa PR anak harus ngapain? Itu konsekuensi tuh, karena dia udah tahu. Ya biasanya itu lebih ke arah situ. Nah kalau restitusi ini lebih tinggi lagi nih levelnya Bapak Ibu. Ketika dia melakukan kesalahan, bukan dari gurunya, tapi dari anaknya untuk memperbaiki itu gimana caranya. Kalau selama ini kita mendikte, yang saya bilang untuk jadi baik versinya harus begini loh. Untuk baik menjadi versinya Pak Ulyadin harus begini loh. Ternyata di restitusi itu untuk menjadi baik versinya dia. Kamu tuh kalau kesalahan kayak gini harusnya kayak ngapain? Kita ngarahin ke situ. Ini levelnya tinggi banget nih Bapak Ibu. Berat memang. Tapi diarahkan kita ke situ. Ya. Next dulu Bu Fitri, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait restitusi. Ciri-cirinya. Restitusi itu nanti diharapkan untuk anak bisa bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi, dia biasanya tembus kesalahan dia. Ya. Tapi kadang-kadang apa yang dia lakukan ketika restitusi dilakukan, anak melontarkan, Pak saya akan begini, tapi nggak kena terhadap apa yang dia buat, ya udah jalanin dulu. Kadang-kadang bukan membuat menembus, bukan buat menembus kesalahan dia, tapi minimal dia tahu dia salah dan dia belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Anak yang salah di mata kita itu seolah-olah anaknya udah gagal banget, ya. Saya melihat Atta seolah-olah sering dipanggil orang guru-guru, seolah-olah sekarang Atta di mata saya degradasinya jauh banget dari atlet futsal sekarang jadi anak yang suka dipanggil oleh bapak ibu guru. Seolah-olah, nah dengan restitusi ini saya akan mau mengembalikan Atta di mata kita secara orang awam untuk memperbaiki hubungan yang dia udah terdegradasi, udah turun levelnya. Dengan dia mengucapkan perbaikan yang ada di diri dia, itu dia akan meninggikan lagi level dia. Jadi memang nyarinya dari diri langsung. Nanti saya nggak bahas semuanya, bisa di next Bu Fitri. Nanti cara-caranya aja yang kita lebih patenkan. Keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah keyakinan kelas ini bagian yang sangat penting Bapak Ibu, yang tadi dipelajarinya ada 7 habit dan seterusnya. Ini bedanya sama peraturan itu apa sih? Ini yang